Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini menurut saya sangat menarik ya, yaitu ada berita yang berjudul wawancara mantan Bupati Pulau Seribu, bongkar kebohongan Anies Baswedan. Kebohongan apa lagi ini ya? Anies dulu juga pernah ya, saya masih ingat betul ketika diwawancarai Deddy Corbuzier, yaitu akan membangun lab virus corona pada saat itu. Tetapi ketika Anies sekarang ini sudah tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, lab tersebut pun juga goib. Sampai saat ini juga tidak ada. Itu satu dari sekian banyak kebohongan Anies Baswedan ya. Ini ternyata ada lagi, yaitu wawancara mantan Bupati Pulau Seribu bongkar kebohongan Anies. Kebohongan apa lagi ini ya? Dari rekam digital wawancara Bupati Pulau Seribu Budi Utomo membongkar kebohongan Anies Baswedan soal klaim pembangunan SWRO di Pulau Seribu. SWRO adalah penyulingan air laut jadi air minum. Kebohongan Anies terbongkar rekam jejak wawancara Bupati Pulau Seribu Budi Utomo soal program SWRO yang dibangun Gubernur Basuki Ahok. Sebelumnya, Anies mengklaim bahwa SWRO di Pulau Seribu adalah karya dirinya dalam podcast Refli Harun pada 4 Desember yang lalu. Bahkan Anies sesumbar siap adu rekam jejak soal SWRO adalah program dirinya. Terus saya compare ya dengan berita ini, yaitu ini bahkan Wagub Sofia bertemu Ahok bahas kerjasama air siap minum. Ini bahkan juga diterbitkan pada tahun 2013, tepatnya 17 Oktober. Di sini bahkan Wakil Gubernur Sofia Ibu Kota Bulgaria bertemu dengan Wagub Basuki Cahayapurnama, bertemu pembahasan pengelolaan air laut menjadi air tawar yang siap untuk diminum. Jadi program ini sudah dikerjakan oleh Basuki Cahayapurnama sudah tahun 2013 silam ya. Yang dibahas tadi kerjasama di bidang ekonomi dan kebudayaan, ekonomi yang potensial. Kemudian ada pengusaha yang ikut, yaitu pengusaha di bidang penyulingan air laut menjadi air tawar yang siap diminum, gak usah dimasak, ujar Buyan Saptomo, Dubes Indonesia untuk Bulgaria usai bertemu di Wali Kota Jalan Medan Merdeka. Buyan menuturkan dalam pertemuan itu juga dibahas pengelolaan sampah. Ahok juga sudah menunjuk perusahaan di Jakarta untuk menjajaki kerjasama. Nah, jadi pada tahun 2013 yang lalu bahkan wakil gubernur dari Bulgaria bertemu dengan Ahok, yaitu pertemuan tersebut membahas kerjasama pengelolaan air laut menjadi air tawar yang siap diminum. Jadi menurut saya, yaitu bahwa klaim Anies Baswedan yaitu membangun SWRO di Pulau Seribu adalah karya dirinya dalam podcast Refli Harun itu menurut saya ya salah ya, karena program tersebut sudah dijalankan oleh Basuki Cahayapurnama udah lama sekali pada tahun 2013 yang lalu saat Ahok masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, bahkan lagi yaitu Anies bohong jadi pelopor layanan kapal ambulan bagi warga Kepulauan Seribu. Nah, di sini lagi ternyata juga kapal ambulan bagi warga Pulau Seribu sudah digagas oleh Gubernur Joko Widodo pada saat itu, yaitu pada tahun 2012. Di sini juga ada berita Anies bohong sebut dirinya pelopor pelayanan kesehatan dengan membeli kapal ambulan bagi warga Pulau Seribu tahun 2021. Realisasinya Anies bohong karena DKI era Gubernur Jokowi sudah mengoperasikan sebuah kapal ambulan untuk RSUD Pulau Seribu yang dibeli pada tahun 2014 yang lalu. Kebohongan Anies soal pelopor layanan kapal ambulan bagi warga Pulau Seribu sebagai sebuah prestasi diungkap dalam podcast Refli Harun pada 4 Desember. Nah, jejak digitalnya mengungkap saat musibah kebakaran kapal penumpang dengan lambung bernama Paus di perairan Pulau Gunung Sekati, Kepulauan Seribu Utara pukul 11.30 pada waktu 27 Agustus 2014 yang lalu. Kapal ambulan yang dibeli era Jokowi mengevakuasi 20 orang ke RSUD Pulau Seribu di Pulau Pramuka, sebanyak 16 korban di puskesmas pulau tersebut. Nah, jadi ini kapal ambulan bagi warga Pulau Seribu sudah dijalankan semenjak era Gubernur Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Nah, jadi rekam jejak digital juga sudah terungkap. Kira-kira kebohongan apa lagi ya besok yang terungkap ya? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Rekam digital wawancara Bupati Pulau Seribu Budi Utomo bongkar kebohongan Anies Baswedan soal klaim pembangunan Seawater Reserve Osmosis di Pulau Seribu. SWRO adalah penyulingan air laut jadi air minum.
Kebohongan, Anies terbongkar rekam digital wawancara Bupati Pulau Seribu. Saat itu Budi Utomo soal program SWRO yang dibangun Gubernur Basuki Cahayapurnama atau biasa dikenal dengan nama Ahok. Sebelumnya, Anies klaim bangun SWRO di Pulau Seribu adalah karya dirinya dalam podcast Refli Harun. Bahkan Anies sesumbar siap adu rekam jejak soal SWRO adalah program dirinya. Namun nyatanya Anies bohong. Rekam digital wawancara portal lokadata.id dengan Budi Utomo mengungkap jika proyek SWRO sudah berjalan di era Gubernur Ahok. Berikut petikan wawancara wartawan lokaldata.id, Heru Triyono, Yandi Muhammad, dan fotografer Wisnu Agung dengan Bupati Pulau Seribu Budi Utomo pada 25 Januari 2017 yang lalu. Yang kata logika kemas kembali. Biasa saja, ya antusias. Sebenarnya bagaimana antusias orang pulau sebutan warga Pulau Seribu terhadap Pilkada DKI? Biasa aja, ya antusias tapi nggak semeriah dulu. Situasinya sama aja dengan pilkada-pilkada sebelumnya, cuma dinamikanya saja yang berbeda. Wilayah Anda tempat perkara kasus Ahok, apakah warga tak merasa terseret dinamika politik? Tidak ada masalah. Dari awal kami sudah sampaikan bahwa pesta demokrasi pasti ada gonjang-ganjingnya. Mereka paham dan menjalani kesehariannya seperti sedia kala. Apa tidak nonton YouTube? Boro-boro masyarakat pantau YouTube kecuali mahasiswanya ya, yang kuliah di darat. Kalau masyarakat asli, kerjaannya mancing dan ternak ikan, bukan nonton YouTube, ujarnya. Anda mengikuti persidangan kasus Ahok? Jangan bicara soal itu terus. Prinsip saya sebagai bupati adalah bagaimana memperbaiki kondisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di Pulau Seribu itu saja. Dari program pembangunan di Pulau Seribu, mana aja prioritasnya? Kami prioritaskan bangun SWRO di 8 titik. Titik-titik itu adalah pulau-pulau yang berpenghuni. Pulau yang berpenghuni ada 11. Ya, idealnya setiap pulau berpenghuni itu harus ada. Di pulau, SWRO sudah ada yang jaringannya sampai ke rumah tangga. Warga bisa langsung minum. Kami bersyukur beberapa perbaikan berjalan baik. Misalnya listrik yang sudah bebas dan merdeka saat ini. Tidak seperti dulu, sekarang tinggal memperbaiki jaringan internet saja, biar koneksinya biar cepat. Bahkan juga Anies bohong, sebut dirinya pelopor pelayanan kesehatan dengan membeli kapal ambulan bagi warga Pulau Seribu tahun 2021. Realitasnya Anies bohong karena DKI era Gubernur Jokowi sudah mengoperasikan sebuah kapal ambulan untuk RSUD Pulau Seribu yang dibeli tahun 2014. Kebohongan Anies soal pelopor layanan kapal ambulan bagi warga Pulau Seribu sebagai sebuah prestasi diungkap dalam podcast Refli Harun pada 4 Desember. Ini untuk pertama kalinya Pemprov DKI mampu menyediakan kapal ambulan untuk warga Pulau Seribu bagi nelayan kesehatan di pulau-pulau, kata Anies. Berkata seperti itu. Jejak digital mengungkapkan saat musibah kebakaran kapal penumpang dengan lambung bernama Paus di perairan Pulau Gunung Sekati, Kepulauan Seribu Utara pukul 11.30 27 Agustus 2014 yang lalu, kapal ambulan yang dibeli era Jokowi mengevakuasi 20 orang ke RSUD Pulau Seribu di Pulau Pramuka, sebanyak 16 korban ke Puskesmas Pulau Seribu. Bahkan, prosedur Jakarta Melayu Festival Ges Khalifa menyebut berbagai kebohongan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyampaikan hal ini di ujung acara catatan demokrasi bertajuk Manuver Giring di depan Jokowi. Perbincangan berdurasi lebih dari 71 menit itu terunggah di kanal YouTube TV One News 29 Desember 2021 yang lalu. Selain Ges, catatan demokrasi juga mengundang politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera. Ada juga juru bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI Andi Budiman dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Arya Bima. Sementara pakar komunikasi politik Effendi Ghazali tampak duduk di tengah-tengah mereka. Perbincangan mereka berangkat dari pernyataan Ketua Umum PSI Giring Ganesha beberapa waktu lalu, tepatnya dalam perayaan Puncak HUT ke-7 PSI yang terselenggara di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta pada Rabu 22 Desember 2021. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Giring bilang, Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak, tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata bergandeng dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Pada kesempatan tersebut, Giring memang tidak menyebutkan satu nama pun. Namun pada September lalu, musikus yang banting setir menjadi politikus itu menyatakan,
Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan banyak orang. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan mempertimbangkan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Menggarisbawahi pernyataan jubir PSI Andi Budiman serta berbagai lontaran kata giring kepada Anies, Ges pun bicara. Saya ingin bicara tentang kebohongan Anies Baswedan, tuturnya sembari meminta tim catatan demokrasi menampilkan gambar-gambar yang dimaksud. Kebohongan Anies Baswedan, yang pertama Jakarta International Stadium terjadi. Kedua, kebohongan Anies Baswedan adalah kampung Akur yang berdiri. Kebohongan Anies Baswedan di tapal kuda di Lenteng Agung dan Tanjung Barat berdiri. Bukan hanya untuk mobil tetapi juga untuk manusia. Jembatan penyeberangan orangnya keren. Keempat, revitalisasi Danau Sunter selesai, berikut juga waduk-waduk yang lainnya. Lebih lanjut, Ges mencoba menelaah berbagai kebohongan Anies berdasarkan kosakata PSI. Kalau mengikuti kosakatanya, PSI adalah orang yang menepati janji, adalah kebohongan tuturnya. Itulah kebohongan Anies Baswedan. Ia menepati janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ucap Ges Khalifa. Bahkan Sekretaris Sekda DKI Jakarta Saifullah mengatakan ada salah ketik dalam surat rekomendasi revitalisasi Monas untuk Formula E yang diberikan ke Sekretaris Negara, sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim izin itu telah terbit. Namun pengakuan Saifullah ini justru membuat polemik Formula E semakin riuh. Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahian merasa heran dengan pengakuan Saifullah tersebut. Hal itu disampaikan Ferdinand dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya Ferdinand Hutahian 2 pada tahun 2020 yang lalu. Salah ketik, tim sidang pemugaran TSP diketik tim ahli cagar budaya. Ini Sekda DKI Jakarta pikir rakyat ini semua bodoh dan bisa dikibulin ya, tulis Ferdinand. Ia menambahkan kebohongan akan ditutup oleh kebohongan baru. Begitulah kelanjutannya. Iya nggak sih, Nis? Ferdinand lantas mengungkapkan bahwa kebohongan Anies terkait polemik pemakaian kawasan Monas untuk Formula E, mulai dari soal pohon di karantina sampai rekomendasi TACB yang sudah keluar. Hanya untuk balapan tidak jelas manfaatnya untuk rakyat. Dia rela membohongi publik, ujar Ferdinand. Deretan kebohongan itu, pohon di karantina untuk disehatkan, pohon sudah dipindah dan ditanam, rekomendasi TACB sudah benar imbuhnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa sudah memiliki rekomendasi dari tim ahli cagar budaya TACB, namun hal ini dibantah Dinas Kebudayaan Dishub DKI Jakarta pada waktu itu. Kepala Dishub DKI Iwan Hendri Wardana mengatakan yang berhak mengeluarkan rekomendasi soal penggunaan lokasi cagar budaya adalah pihak Dishub. Sementara TACB tidak memiliki hak untuk mengeluarkan rekomendasi itu. Rekomendasi itu surat yang dikeluarkan hanya dari Kepala Dinas Kebudayaan, ujar Iwan di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 13 Februari yang lalu. Iwan menjelaskan pihaknya memang melibatkan TACB dan tim sidang pemugaran dalam mengeluarkan rekomendasi, namun hasil pembahasan kedua tim itu hanya sekedar menjadi saran baginya. Kekinian Sekda DKI Jakarta Saifullah mengatakan ada salah ketik dalam naskah surat yang diberikan kepada Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, Pratikno. Hingga akhirnya tertulis dalam surat itu Anies sudah mendapatkan rekomendasi dari TACB. Harusnya kalau ada kekeliruan naskah, salah input yang mengetik kali ya, diperbaiki saja, ujar Saifullah di Balai Kota Jakarta Pusat pada Jumat 14 Februari 2020 yang lalu. Bahkan mantan ketua tim sinkronisasi pasangan Anies Sandi, Sudirman Said, mengatakan dia tidak pernah melihat kontrak politik Anies dan Sandi dengan buruh saat kampanye. Saya belum pernah lihat dokumen itu, kata Sudirman saat dihubungi Tempo pada Rabu 9 November 2017 yang lalu. Lebih jauh dinyatakan soal hal tersebut, Sudirman Said mengatakan dirinya bukan lagi bagian dari tim yang dibentuk jelang pasangan Anies Sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Sebaiknya bukan saya yang bicara, ujarnya. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuding Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pembohong. Menurut Said Iqbal, ada 4 kebohongan yang dilakukan Anies Sandi terhadap buruh. Kebohongan pertama Anies Sandi menurut dia tentang penetapan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2018 sebesar 3,6 juta. Pada masa kampanye Pilkada DKI 2017, Anies Sandi dalam kontrak politik yang ditandatanganinya bersama Koalisi Buruh Jakarta berjanji menetapkan UMP di atas patokan dalam PP nomor 78 tahun 2015.
Buruh meminta UMP DKI sebesar 3,9 juta berdasarkan survei kebutuhan hidup layak KHL yang sidang Dewan Pengupahan yang telah mereka lakukan. Kebohongan kedua, Said menerangkan sebelum dirinya berangkat di Jenewa untuk menghadiri acara International Labour Organization, Sandi berjanji membahas ketetapan UMP bersama para pengusaha. Namun pada 1 November 2017, Anis Sandi langsung menetapkan UMP DKI 2018 tanpa menunggu kedatangan Said dan melibatkan para buruh. Itu saja sudah berbohong, ucapnya. Adapun kebohongan Anis Sandi yang ketiga, menurut Said, menaikkan UMP sebesar 300.000 dengan janji memberikan fasilitas lain berupa gratis Transjakarta dan potongan belanja di PD Pasar Jaya. Said menuturkan fasilitas tersebut sudah dimuat di Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 yang diterbitkan era Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Itu pergubnya Ahok, seolah-olah dia, kata Sandi, pahlawan, katanya. Kebohongan yang keempat, berdasarkan pernyataan Sandi bahwa telah mengutus Rustam Effendi untuk membicarakan masalah UMP kepada para guru. Menurut Said Iqbal, tidak pernah terjadi. Rustam adalah bekas wali kota Jakarta Utara yang mengundurkan diri pada era Ahok dan kini menjadi anggota staf khusus Sandiaga. Anis dan Sandi belum bisa dikonfirmasi tentang tudingan Said Iqbal ini. Namun sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan sudah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menetapkan UMP DKI. Ya, ini yang kadang membuat sedih dan terenyuh, karena tentunya dalam pengambilan keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai faktor, ujar Sandiaga pada Kamis 2 November 2017 malam. Nanti menuturkan dirinya sudah berusaha mengambil jalan tengah. Menurut Sandi, survei kebutuhan hidup layak KHL di Jakarta adalah 3,1 juta dan sudah disepakati oleh Dewan Pengupahan. Bahkan rekam jejak digital, wawancara Bupati Pulau Seribu Budi Utomo bongkar kebohongan Anies Baswedan soal klaim pembangunan SWRO. Di Pulau Seribu SWRO adalah penyulingan air laut jadi air minum. Kebohongan Anies membongkar rekam digital wawancara Bupati Pulau Seribu Budi Utomo saat program SWRO yang dibangun Gubernur Basuki Ahok. Sebelumnya, Anies mengklaim bangun SWRO di Pulau Seribu adalah karya dirinya dalam podcast Refli Harun. Bahkan Anies sesumbar siap adu rekam jejak soal SWRO adalah program dirinya. Namun nyatanya Anies bohong. Rekam wawancara portal Lokal ID dengan Budi Utomo mengungkap jika proyek SWRO sudah berjalan di era Gubernur Ahok.